Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi guys dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Bagaimana nih puasanya? Semoga puasanya lancar ya kan. Semoga buka puasanya, sahurnya lancar selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Guys, tidak terasa kita ini sudah 13 hari ya guys ya. 13 hari melaksanakan bulan puasa ya ataupun berpuasa. Semoga puasa kita dalam 13 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah segala macam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ya, ini memang berkenaan juga nih tentang masalah beras guys, yang mana ya di banyak sekali di sosial media ya, terutama itu di YouTube juga guys ya, banyak berita-berita ya yang mengatakan bahwa di Malaysia itu krisis beras begitu guys ya, krisis beras lah seperti itu. Jadi saya mau tahu seperti apa sih sebenarnya di Malaysia gitu guys. Mungkin korang boleh tonton videonya dulu ya sama-sama. Nanti boleh komentar di ujung videonya guys ya. Dan saya pun mau tengok seperti apa gitu kan. Apakah hoax ataukah benaran gitu guys ya. Artinya di Malaysia itu krisis beras gitu. Jadi kita tengok sama-sama videonya. Saya pun penasaran ya seperti apa video ini ya. Apakah hanya hoax saja yang mengatakan bahwa di Malaysia itu krisis beras segala macam guys ya. Dan ini kita tengok sama-sama videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like dan komentar guys ya. Yang bagi teman-teman semuanya atau korang semua yang mungkin udah support dari lama ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semuanya guys ya. Oke, kita tengok videonya. Jom. Assalamualaikum bos Q. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kena tampar ibu gue. Karena gue ajarin adik-adik gue bahasa semut. Ibu gue bilang, kamu udah stres ya? Plak, langsung ditampar gue. Gigi pun lepas dua. Kalian sekarang boleh panggil gue Mr. Ompong sekarang. Makan sapu di bawah pokok bambu. Maafkan aku wahai ibu. Makan paku, makan jambu, surgaku di telapak kaki. Keren ya, pantunnya ya. Beras habis, lipe solusinya. Solusi habis, beras lipenya. Beras, oh beras, kenapa harus lipe ya? Beredar di medsos, Malaysia krisis beras. Gara-gara Indonesia stop ekspor beras ke Malaysia. Gue sebagai orang Konohu sangat malu bos, ini benar-benar hoaks tingkat tinggi. Parah. Jadi bos, harga beras Indonesia dan Malaysia harganya sangatlah jauh bos. Katanya Indonesia negara produksi beras keempat terbesar di dunia. Tapi kok harga berasnya lebih murah di Malaysia ya? Oke, sebelum kita tengok videonya, ini wah, sebenarnya saya pun menyayangkan guys ya, kok ada gitu kan channel-channel maupun apa ya guys ya, konten kreator lah guys ya, yang membuat berita-berita hoax seperti itu gitu guys. Saya sebagai orang Indonesia ikut malu gitu guys ya, kenapa harus ada berita-berita seperti itu gitu kan. Kalau kita tahu apa yang dijelaskan video ini, bahwa dari harga berasnya saja ya jauh ya lebih murah di Malaysia dibanding dengan Indonesia gitu guys ya. Tetapi kok ada saja ya istilahnya berita-berita hoax di media sosial tentang tentang Malaysia, tetapi tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu guys ya. Parah sih sebenarnya menurut saya. Kok ada seperti itu gitu guys ya. Ya kita boleh sih istilahnya untuk mencari penonton segala macam, mencari views ya. Tapi janganlah kita istilahnya dengan menebar berita hoax, sehingga banyak mungkin netizen-netizen Indonesia ini yang percaya gitu guys dengan berita-berita hoax seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya membenci lagi Malaysia. Itu yang saya sayangkan gitu guys ya. Cobalah nih berpikir terbuka lah bagi mungkin netizen-netizen Indonesia. Mungkin saya pun percaya tidak semua guys ya netizen Indonesia seperti itu gitu guys ya. Tetapi banyak lagi mungkin netizen Indonesia ini yang berpikiran positif, terbuka begitu guys ya. Dan saya sayangkan itu gitu guys. Kenapa banyak berita-berita hoax yang ada di Indonesia ini, dan seolah-olah apa ya, memburukkan Malaysia gitu guys. Itu yang saya tidak sedih gitu guys ya. Oke, kita next lagi guys. Ada apa ini kok kita kalah? Mana nih tukang hoax muncul dong. 1 kilo beras di Malaysia nggak sampai 10.000 rupiah bos Q. Itu untuk beras lokal. Kalau di negara kita beras lokal per kilo di sudah belasan ribu rupiah. Betul. Mana tukang hoax spill harga beras Malaysia dan Indonesia dong. Sekali-sekali mengungkap fakta dong, cie. Gak berani ya anjir. Selebeu, wadidau, makalatolato. Senggol dong. Yang gua salut,
Kenaikan harga beras di Malaysia dikawal dengan ketat, bos. Pokoknya semua jenis barang lah. Kalau di tempat kita pantang ada hari besar, seperti hari raya, terus melambung tinggi. Entah kayak mana kerja pejabat-pejabatnya, masak kalah sama mafia. Oh ya, gua ada lihat di medsos. Jadi bos, kalau di Malaysia ada jual barang dengan harga saitan, terus ada warga komplain, terus ditinjak lanjuti oleh orang pemerintahan Malaysia, makan. Oke guys, sebelum kita lanjut ya, ini apa benar gitu guys ya, kalau di Malaysia itu benar-benar diawasi gitu guys ya, dalam hal bukan hanya beras gitu guys, banyak barang-barang pokok lainnya diawasi oleh kerajaan Malaysia agar agar stoknya cukup begitu guys ya, dengan harga pun tidak melambung jauh gitu guys ya, apalagi misalnya mau lebaran, mau acara-acara acara-acara lah begitu guys ya. Apakah seperti itu guys ya? Kalau memang seperti itu, wow, saya salut sekali dengan kerajaan di Malaysia gitu guys ya. Tetapi kalau di Indonesia, lagi-lagi malahan kalau hal-hal acara-acara begitu guys ya, mau lebaran segala macam, itu malahan ya barang-barang pokok itu seperti telur, daging ya, itu melambung guys. Itu yang disayangkan sekali gitu guys ya. Dan harusnya belajar dari Malaysia, bukan malah membuat berita-berita hoax gitu kan. Itu disayangkan sekali guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Korang semua boleh komen saja di kolom komentar guys. Kita lanjut ya. Men pakai garpu. Sumpah men, gua nggak nipu. Yang buat harga setan bisa didenda atau penjara lo. Tegas sekali ya Malaysia. Ada angsa masukkan ke goni. Indonesia kapan lagi nih? Saya harap lu jangan buat video hoax ya. Nanti lu dapat dosa jariah, beras habis, kerjalah saitan. Bukan joget. Sebelum kita mulai videonya, kita saksikan dulu paman tua ini main baseball. Main baseball guys. Oh my god. Kena kerjain guys. Kawan lagi. Kalau kita ini ada Malaysia RM2.60. Sekilo ya. Thailand RM3. Indonesia RM3.80. Vietnam RM3.20. Filipina RM4. Paling tinggi lah. Ya? Singapura RM4.60 memanglah dengan dia itu dia duit banyak. Malaysia guys ya. Cambodia RM3.60. Laos RM3.80. Brunei RM2.80. Jadi kita paling rendah. Paling murah di Malaysia. Tiba panen raya membuat harga beras terus melonjak. Di Pasar Cimahi, Jawa Barat, bahkan harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram. Aduh. Hamju tahu nggak, harga beras di Indonesia adalah yang paling mahal se-ASEAN. Jadi baru-baru ini, laporan Bank Dunia yang bertajuk Indonesia Economic Prospect menyatakan kalau harga eceran beras di Indonesia adalah yang paling tinggi di ASEAN dalam 10 tahun terakhir. Parah guys ya, parah. Itu kekesalan juga guys ya buat rakyat Indonesia. Salah satunya saya ya, sebagai rakyat Indonesia. Kok bisa gitu guys ya, di Indonesia loh ya, dengan lahan yang sangat luas ya kan, tentu banyak tempat-tempat yang bisa ditanami padi gitu guys ya. Tahu Indonesia guys, kalau kita bandingkan dengan jumlah lahan istilahnya dari untuk Malaysia dengan Indonesia, tentu kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas gitu guys ya lahannya. Artinya lahan persawahan itu sangat luas. Kok bisa gitu guys ya, dari harga berasnya saja itu di ASEAN ya, Malaysia paling murah, bayangkan guys, dan Indonesia paling mahal, termahal. Dan apalagi tadi ya, Singapura juga ya guys ya, dan banyak lagi. Tapi yang saya herankan itu guys, di Indonesia, padahal kalau kita pikir lahan luas ya, artinya bisa banyak ditanami padi gitu guys ya, karena lahannya luas ya, bisa bersawah. Tetapi kok tidak bisa menstabilkan harga beras? Itu yang membuat pertanyaan besar buat saya guys ya. Dan beruntung korang semua di Malaysia guys ya. Dan ini mungkin yang membuat ini sih menurut saya guys ya, ini yang mungkin membuat para konten creator yang selalu membuat berita-berita hoax ini ya, supaya menjelekkan Malaysia ya, begitu guys ya, sehingga netizen Indonesia ini yang tidak tahu fakta ya, lalu menyalahkan Malaysia. Padahal kalau kita pikir Malaysia adalah di Malaysia itu harga beras paling murah di ASEAN
di Asia Tenggara guys ya. Harusnya kita malu gitu kan dengan Malaysia, tetangga jiran nih ya. Luas tanahnya lebih kecil dari Indonesia gitu. Tetapi kok bisa mengawal harga beras ini bisa lebih murah daripada negara-negara di ASEAN, terutama Indonesia. Harusnya malu kita guys, harus kita belajar. Kita bisa juga loh nih kan. Kita harus bisa belajar dari negeri jiran ini guys. Aduh, malahan di acara-acara mau lebaran, mau bulan puasa, malahan harga beras makin naik. Harusnya makin turun begitu guys ya. Wah gila, gini apa? Ada apa sih sebenarnya? Harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga beras di Filipina, bahkan 2 kali lipat lebih mahal dibanding Vietnam, Kamboja, dan beberapa negara lainnya. Mahalnya harga beras di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya kebijakan yang mengatur harga pasar bagi produsen pertanian. Laporan Bank Dunia juga menyebutkan kalau harga beras yang tinggi berkontribusi terhadap laju inflasi di Indonesia. Wah, kok ngeri juga ya. Negara agraris tapi harga berasnya terbilang cukup mahal. Itu masalahnya. Ini ya, saya sebagai ibu rumah tangga benar-benar kaget luar biasa sama harga beras terbaru. Jadi biasanya saya beli itu sekitar 5 kilograman, harga terakhir itu beras premium ini masih sekitar 68.000. Nah, stok di rumah masih ada, tapi saya dengar sekitar 2 minggu yang lalu itu harganya naik menjadi Rp71.000 per 5 kilo. Nah, hari ini lah kok tiba-tiba menjadi Rp81.000 per 5 kilogram. Naiknya per kemasan ini berarti mencapai sekitar Rp10.000 per 5 kilogram. Kilogramnya naik sekitar Rp2.000 dalam waktu 2 minggu saja. 2 minggu. Cepet banget naiknya. Rasa parah sih guys. Kok bisa? Ya, harga beras melonjak naik. Di pasaran harga beras kualitas premium berkisar Rp16.500 per kilogram pada Rabu siang. Padahal 2 minggu yang lalu berkisar Rp14.000 per kilogramnya. Kok bisa? Harga beras kualitas medium juga ikut naik. Dari Rp12.000 pada 2 minggu lalu menjadi Rp14.500 pada pekan ini. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pembeli, khususnya yang menjadikan beras sebagai bahan baku usahanya. Seperti Atin, penjual nasi bungkus di Surabaya, dalam sehari dia harus memproduksi sedikitnya 100 bungkus nasi bungkus. Bikin pusing setiap hari itu beda terus harganya. Ini bagi pedagang guys ya. Nanti kalau dikurangin takutnya pelanggan kan. Iya. Kalau orang beli biasanya kan pasti di tanting-tanting. Iya, gitu. iya. Kalau rasanya ringan kan pasti mereka juga mikir kan kenyang enggak gitu. Jadi kita ya tetap kualitas masakannya ya tetap. Iya. Jumlahnya tetap, cuma harga jualnya ya tetap kita nggak berani naikkan. Akhirnya untungnya lebih sedikit gitu kan. Sementara itu bagi ibu rumah tangga, meski harga terus melambung tinggi, mereka tetap harus membeli beras untuk kebutuhan Ya sehari-hari. Kaget. Iya, kan biasanya nggak sampai segitu naiknya, sekarang naiknya malah melambung sekali. Ya, sekitar 3.000-an sama 4.000. Iya, begitu. Waduh. Ya biasanya tuh beli sampai 68 kemarin. Terus sudah 2 minggu kan nggak nempur, saya kemarin tuh nempur langsung 10 kilo. Iya. Jadi sekarang nempur itu kaget. Biasanya pinpin kemarin masih beli 73, 75, sekarang malah 81. Parah. Ya tetap beli soalnya kan dimakan. Iya. Sebenarnya ini tugas apa guys ya, pemerintah lah sebenarnya ya, harus mengawal ya harga ini supaya tidak melambung ya gitu guys ya, tidak mahal. Apalagi beras guys, beras ini adalah kebutuhan pokok loh ya kan. Rata-rata orang Indonesia pasti makan beras ya, makan nasi bahasanya begitu ya, bukan beras sih, nasi ya. Tapi kan itu kalau harga mahal, memang harus orang itu tetap harus beli walaupun mahal. Tapi itu guys, mengatur keuangan itu loh yang susah ya kan. Belum lagi harga minyak mahal ya, itu kurang lebih 20 ribuan guys ya 1 liternya. Belum lagi ada masalah pengurangan nih ya, minyak goreng ya. Minyak goreng itu harusnya 1 kilo, tidak sampai 1 kilo dijual. Itu kan wah parah sih. Mungkin korang tengok lah guys ya bagaimana berita yang ada di Indonesia begitu guys ya. Ini lagi nih ya, udah mau lebaran, mau puasa, harga beras malah naik melambung. Bagaimana nasib para rakyat Indonesia yang ingin makan beras itu guys ya, dengan pendapatan yang minim ya tahulah gaji di Indonesia, tapi harga bahan pokok mahal, gula, beras, minyak makan
Ya Allah, bagaimana Indonesia ini rakyatnya bisa sejahtera kalau seperti ini? Sebenarnya ini harus belajar, pemerintah ini harus belajar bagaimana Malaysia ini bisa bisa menjaga guys ya, kestabilan harga-harga barang pokok di Malaysia. Ini salut sekali, saya sebagai orang Indonesia salut sekali dengan kerajaan Malaysia. Bagaimana kerajaan ini bisa mengawal ya harga bahan-bahan pokok di Malaysia itu tetap stabil gitu guys, tidak naik yang meroket lah seperti itu ya. Wah gila ya. Oke, kita next ya. Para agen, kini ketersediaan stok beras tidak semudah sebelumnya. Harga yang dibanderol dari pabrik pengolahan beras bahkan terus naik setiap hari. Kenaikan berkisar 100 hingga 200 rupiah per kilogramnya. Mas Dika, ini kenapa kok tiba-tiba naiknya begitu banyak ini? Apa karena pasokannya susah apa gimana? Oke. Ini kalau dari dengar-dengar dari stok desa ya, stok desa itu berasnya menipis Mbak. Padi juga menipis. Sedangkan ini kan musim tandur. Nah, otomatis panennya kan ya nunggu panen raya. Kok bisa? Apa ini? Kalau beras bulog yang bansos itu itu juga kan nggak bisa buat nurunin harga. Itu pun neken. Tapi untuk karena sekarang kan stoknya menipis banget emang dari desa. Ya wes harganya ekstra hampir tiap hari ya. Naiknya 100 sampai 200 per kilo. Tiap hari itu selama rentang berapa ini naik terus 100 sampai 500 per kilo itu? Tiap hari wis, tiap hari saya itu naiknya 100 sampai 200 per kilo. Bahkan sampai ada kayak ini contohnya ya. Informasi kenaikan harga diperoleh agen setiap hari langsung dari pabrik pengolahan ataupun supplier beras. Jadi seperti yang diinformasikan seperti Mas Dika, agen beras ini informasi dari pabrik berasnya langsung yang memproses beras pasca panen. Itu setiap hari, setiap pagi di WA ada kenaikan harga. Nih hari ini tuh Mas ada yang beli. Hari ini naik beras ini 200, kemarin naik lagi, Senin naik, hari ini Jumat naik. Waduh, ini mah datanya saya scroll setiap hari ada info kenaikan setiap hari. Kaget semua tuh. Kaget ya Bu ya, harganya Bu ya. Enggak biasa juga di sini, tapi harganya biasa itu pin-pin. Ya Allah. Hingga saat ini para agen belum mendapatkan informasi sampai kapan harga beras akan terus naik. Mereka berharap harga dan stok beras kembali stabil. Aduh. Ya, aku kalau kau jujur tadi okey, tapi kau tipu aku. Masalahnya kau tipu aku. Aku tanya elok tadi ini di Malaysia ya. Terus tegak kau cakap tak ada. Jangan cakaplah, bagi dia cakaplah, saya tak faham. Assalamualaikum. Okey. Ada jual minyak, gula, tepung. Minta lesen? Oh. Lesen. Pakai lesen guys. Eh. Oh, minta lesen. Okey. Sebab kalau akak kata ini owner lama, kita kena cek sama ada owner lama ni dah batalkan lesen ke ataupun tak. Kalau dia dah batalkan, bermakna barang-barang ni akak jual tak ada lesen. SSM dia dah tukar. Pakai lesen guys, seperti itu ya. SSM dah tukar. Dalam proses untuk buat majlis. Kompang dipadu pengantin bang. Oh, ini razia ya mungkin ya. Paket kata tak ada, tadi kata tak ada barang. Jumpa. Simpan kat mana minyak ni? What nasi kam? What nasi? Nasi paket. Siapa jual nasi paket dekat you? Jangan cakaplah, bagi dia cakaplah, saya tak faham. Dia cakap bila dia pergi kedai dia bagi beras dengan bagi minyak sekali. Sebelum abang dia ambil alih, siapa punya kedai? India punya. Tanya dia, India tu masih lagi ada dekat dunia ni ataupun dah alam lain? So saya nak tahu invoice dengan receipt daripada pemborong tu. Kalau tak, pemborong tu pun buat kesalahan sebab dia membekalkan kepada orang yang tidak mempunyai lesen. Tapi masalahnya lesen orang lain, yang operate orang lain. Yang ni ada tak yang KPDN punya? KPDN punya belum dapat. Belum dapat. You nak apply ini lesen barang kawalan daripada KPDN, mesti mau ada lesen majlis. Lesen majlis sudah dapat belum? Macam mana you kata you sudah apply? Dia macam ni lah. Seketat itu guys ya. Kalau dia bawa kereta pakai you punya lesen boleh? Si jelas satu kesalahan. Cuma saya nak tanya, boleh ceritakan apa yang terjadi dekat sini? Minyak kotak dalam paket ni. Minyak kotak dalam paket ni. Alamak. Alamak. Biasa saya jumpa dia dalam kotak dia. Tapi kali ni saya jumpa dia dalam kotak lain. Yang kedua, saya difahamkan you punya pekerja tadi ada pemborong bagi dengan you. Saya nak tahu siapa pemborong yang berani langgar peraturan tu. Dia membekalkan kepada orang yang tak ada lesen. Yang saya frust ni,
kenapa dia dalam kotak minuman coklat? Kenapa dia bukan dalam kotak dia? Ini satu perkara. Jumpa dalam kotak coklat. Ingat paket ada lagi? Tak ada. Bawah sana kaunter juga ada satu. Bila cari belakang jumpa. 2 kali fras. You faham tak kenapa saya bersungguh-sungguh, saya dengan tim bersungguh buat benda ni? Sebab kita nak pastikan keluar pada kilang terus sampai dekat rumah. Tadi tuan saya sudah beritahu kan, adik you tak ada lesen bawa kereta. Menakutkan. Tuan tadi pun kata, you bawa lesen kereta. Tapi you bawa kereta, lesen tak ada. Okey. Saya yang buat dia punya lesen semua. Lesen yang akak apply, lesen majlis ke lesen KPDN? Lesen majlis. Lesen majlis. Lesen majlis pun dapat lagi, macam mana nak mohon lagi. Okey, jadi sekarang ni barang dia banyak. Semua dah terang dengan dia, tapi dia memang degil nak buat benda tu. Memang dia degil. Kalau dia degil, dia dapatlah degil dia tu. Jadi sahih lah. Memang lesen tu tak ada. Kita akan ambil tindakan lah. Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kita terpaksa sita barang-barang ni semua untuk tindakan selanjutnya. Kita buat lesen sebab kita nak kawal. Macam baru-baru ni 80 juta keterisan minyak masak saja yang kita dah selamatkan. Kalau tak adanya penguasaan macam ni sampai bila? Allahu Akbar. Sebentar guys. Wow. Ini baru benar-benar apa ya? Kawalannya sangat ketat gitu guys ya, yang membuatkan di Malaysia itu stabil ya, harga beras, harga bahan pokok lah intinya ya, seperti itu, minyak makan segala macam. Ini ternyata yang membuat Malaysia itu selalu stabil gitu guys ya. Dan bagaimana nih orang-orang yang membuat berita-berita hoax ini mengatakan Malaysia itu krisis beras segala macam. Tuh lihat ya, segitu ketatnya gitu guys ya pengawalan di Malaysia. Ini sebenarnya yang harus dicontoh untuk Indonesia gitu guys ya. Indonesia juga bisa loh mengawal seketat ini gitu kan. Jangan semua dibiarkan saja seperti itu ya, sehingga pas acara harga bahan pokok naik gitu guys ya. Artinya yang kasihan itu adalah masyarakatnya begitu guys ya. Tapi ini luar biasa menurut saya guys, Malaysia, bagaimana Malaysia itu benar-benar nih bisa mengawal itu dengan baik, dengan ketat begitu guys ya. Masya Allah, terbaik ya. Ini demi untuk masyarakat gitu kan, bukan untuk apa-apa gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Berani ya, dia buat lagi. Itulah, dia boleh Melaka tak benar-benar. Kau buat, kau tahulah kan. Jangan lupa like, follow, komen, share. Oke. Harga kawalan ni. Akun apa ini guys ya? Harga kawalan yang ni, harga jualan yang ni. Okay, very good. Jadi kita hari ini berada di BS Fresh Mart. Ya, dalam satu program berkenaan dengan skim harga maksimum musim perayaan untuk Deepavali. Sebanyak 8 item telah pun kenal pasti sebagai harga yang kita kawal sewaktu musim perayaan Deepavali ini. Ini harga kawalan ya? Harga kawalan. Harga kawalan yang ni, harga jualan yang ni. Okay, very good. 8 jenis itu ialah daging kambing biri-biri bertulang, tomato runcit dia RM6 sekilo, tiwi merah RM13 sekilo, bawang merah kecil itu, ya? RM6 sekilo, bawang merah besar import RM5 sekilo, kacang dal Australia RM5 sekilo, kelapa biji dijual dengan borong, harga borong, kelapa parut dijual dengan harga RM7.60. Jadi itu harga maksimum. Kalau kita tengok dekat BS Fresh Mart ini, harga yang ditawarkan rendah lagi daripada harga maksimum yang kita gunakan. Sobat Ainus, beberapa waktu lalu Bank Dunia menyebut harga beras Indonesia termahal di ASEAN. Untuk 1 kilogramnya beras yang ini mencapai Rp20.000 untuk 1 kilogramnya, dan yang ini dibanderol dengan harga Rp95.000. Padahal kalau harga normal mereka berdua ini masih di sekitar harga Rp15.000 hingga Rp16.000 untuk 1 kilogram. Kok bisa sampai Rp20.000 guys? Jika pelanggan datang ke pasar membawa Rp100.000, mereka hanya mampu untuk membayar beras dengan berat 5 kg ya Allah, harga beras mahal se-ASEAN. Udahlah gaji kecil, harga beras mahal. Masih sempat lagi buat konten hoax tentang negara lain soal beras. Apa maunya nih ya? Entahlah, gua no comment. Di Malaysia harga barang pokok termasuk beras dikawal luar biasa. Kalaupun ada toko-toko yang bermain harga, pasti akan ditindak dengan tegas. Allah, saya harap pejabat kita mencontohi Malaysia. Betul, setuju. Lu dipilih rakyat untuk rakyat. Dan gaji lu dari rakyat. Ingat, yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin. Ya, tuh dengar guys. Angsa, anak turun. Malaysia memang mantul. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
gimana guys, kita rasa malu ya sebagai orang Indonesia, merasa malu guys. Gila, bayangkan ya, dari bermacam-macam negara yang ada di ASEAN ini guys ya, Indonesia termahal harga berasnya. Bayangkan, tentu kita tahu ya, sangat luas sekali lahan yang ada di Indonesia gitu guys ya, dari sawahnya ya kan. Tapi kok tidak bisa istilahnya mengawal harga beras ini supaya bisa murah lah seperti itu ya kan. Tapi di Malaysia itu luar biasa. Saya baru tengok tadi ya videonya, bahwa sangat ketat sekali pengawalan di Malaysia ya guys ya, bagi orang-orang ataupun oknum-oknum yang memang menjual dengan harga yang lebih mahal dari standarnya begitu guys ya. Tentu itu akan ditindak oleh pihak kerajaan Malaysia. Ini terbaik menurut saya guys ya, bagaimana kerajaan ini bisa benar-benar bisa mengawal harga bahan pokok sehingga bisa memudahkan bagi rakyatnya untuk membeli guys ya. Artinya tidak membeli dengan harga yang mahal. Terbaik menurut saya guys ya. Ini sebenarnya harus ditiru, yang harus dicontoh begitu guys ya, dari Indonesia ini harus benar-benar mencontoh bagaimana Malaysia bisa seperti itu gitu guys ya. Dan jangan hanya membuat berita-berita hoax segala macam krisis beras di Malaysia lah. Padahal di Indonesia itu harga termahal guys ya di antara negara-negara di ASEAN. Aduh, malu guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Komen saja di kolom komentar ya. Mungkin bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nah, itulah yang saya bisa kanton guys ya. Oke, bye-bye.